Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunisaul Kamila dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 1E Universitas Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah ilmu hukum untuk memenuhi tugas UAS. Dan saya mengambil materi yang berjudul Lembaga Peradilan. Lembaga peradilan dibentuk oleh negara sebagai otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman yang sumber hukumnya dari peraturan perundang-undangan. Lembaga ini dibuat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam penegakan keadilan. Lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung, dan lembaga di bawahnya meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara peradilan dan pengadilan, karena sering terjadi kekeliruan antara perbedaan peradilan dan pengadilan. Peradilan itu proses pengadilan perkara, kalau pengadilan itu tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan. Langsung saja yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum berada di tingkat pertama dalam pengadilan negeri yang letaknya di wilayah ibu kota, kabupaten, atau kota. Dan ada juga pengadilan tinggi yang berada di wilayah ibu kota provinsi. Peradilan umum bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dari masalah perdata dan pidana sipil untuk semua penduduk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Perkara tersebut diselesaikan oleh hakim yang dibantu panitera. Yang kedua, peradilan agama. Peradilan agama berada di tingkat pertama pengadilan agama di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan juga di pengadilan agama di ibu kota provinsi. Peradilan agama ini biasa disebut dengan KUA. Bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, waris, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu peradilan militer. Peradilan militer terdiri dari pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Dan tugasnya hanya mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, seperti anggota TNI dan Polri, dengan tetap memperhatikan kepentingan keamanan negara. Selanjutnya yang keempat, yaitu peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berada pada pengadilan tingkat pertama di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan pengadilan tingkat ibu kota provinsi. Ada beberapa bidang tugas yang dilaksanakannya, yaitu dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial itu mengurusi tentang gugatan atau permohonan dalam hal administrasi. Kedua, dalam bidang ekonomi, yaitu mengatur tentang gugatan atau permohonan dalam hal perpajakan, agraria, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam bidang function public use, yang mengatur tentang gugatan atau permohonan dalam hal kepegawaian, pemecatan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dalam bidang hak asasi manusia, mengatur tentang gugatan atau permohonan dalam hal pencabutan hak seseorang. Terakhir, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam bertugas, Mahkamah Konstitusi wajib memberi keputusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan pelanggaran berupa korupsi, penyuapan, dan perbuatan menyeleweng lainnya yang tidak memenuhi syarat Presiden dan Wakil Presiden seperti yang tertera di Undang-Undang Dasar 1945. Cukup sekian penjelasan sekilas tentang Lembaga Peradilan Negara. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.